wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putri dari Rombel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pidato dan analisis pendengar. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang yang mendengarnya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Adapun tujuan pidato tersebut, yang pertama, memberitahukan atau informasi. Yang dimaksud di sini, kita sebagai seorang yang dimaksud memberitahukan atau menginformasikan. Jadi kita sebagai yang membaca pidato, kita itu menyampaikan informasi-informasi atau isi atau pesan yang ada di dalam pidato tersebut kepada orang-orang yang ada di situ. Yang kedua, mempengaruhi atau mempersuasif. Yang dimaksud dengan mempengaruhi di sini, kita sebagai seorang penyampai, kita mengajak penonton itu untuk melakukan sesuatu hal yang menyampaikan sesuatu hal yang ada di dalam pidato tersebut. Yang poin ketiga itu penghibur. Jadi yang dimaksud dengan penghibur di sini, kita sebagai seorang penyampai, kita harus bagaimana cara kita untuk menghibur para penonton tersebut biar tidak bosan untuk mendengar pidato kita. Yang ketiga, analisis struktur materi. Adapun analisis struktur materi, ada beberapa poin yang bersangkutan dengan analisis struktur materi tersebut. Yang pertama, lawan bicara. Misalnya lawan bicara itu seperti kita sama penonton, umpamanya ada orang yang bertanya, di situ kita mencoba untuk tanya jawab gitu. Poin yang kedua yaitu materi pembicaraan. Jadi maksud dengan materi pembicaraan di sini, kita menyampaikan sesuai dengan tema kita apa. Misalnya tentang keagamaan. Jadi kita tuh harus menyesuaikan isi sama tema pidato kita itu. Yang ketiga yaitu waktu. Yang dimaksud dengan waktu di sini, kita menyesuaikan juga waktu yang telah diberikan, berapa lama kita untuk menyampaikan pidato tersebut kepada penonton. Yang poin terakhir yaitu tempat misalnya kita mengadakan pidato itu di mana. Tempat itu adalah di mana kita mengadakan pidato yang sudah ditentukan sama pengurusnya. Poin selanjutnya itu analisis struktur audien. Yang dimaksud dengan audien itu seperti penonton. Adapun beberapa poin-poin yang bersangkutan dengan struktur audien ini. Yang pertama, jumlah audien. Poin yang selanjutnya itu usia. Yang dimaksud dengan usia di sini, kita menyampaikan tema-tema sesuai dengan siapa penontonnya, maksudnya misalkannya orang dewasa, kita menyesuaikan tema yang kita sampaikan. Misalnya usia ada anak-anak, kita menyesuaikan juga tema yang kita sampaikan tuh tentang apa. Yang berkaitan dengan poin selanjutnya itu agama. Yang dimaksud di sini tentang agama yaitu kita dalam pidato itu kita temanya itu memang membahas tentang agama, yaudah kita membahasnya yang gak usah jauh-jauh dari situ, kita bahas tentang tema agama, gitu. Yang poin terakhir yaitu ada di sini profesi audiens. Yang dimaksud dengan profesi audiens itu misalnya kita menyampaikan sesuatu hal atau tema dari pidato kita itu sesuai dengan siapa yang sedang menonton. Dari kesimpulan tadi, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi pidato, yaitu yang pertama, poin pertama,
Setiap pembicara harus memperhatikan tujuan yang akan disampaikannya. Kita sebagai pembicara, kita harus mengetahui apa tujuan kita untuk menyampaikan pidato tersebut. Yang poin kedua, kita sebagai pembicara harus mengukur kemampuan audiens. Yang dimaksud di sini, kita harus mengukur bagaimana kemampuan pendengar itu sampai mana. Kita nggak usah sok-sok. Poin terakhir, setiap pembicara harus mengetahui konteks pembicaraan. Sekian hasil dari penjelasan saya tentang pidato atau analisis pendengar. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.